Karena stand up itu adalah sebuah seni. Cintai seninya dulu. Jangan berharap sukses, jangan berharap harta dari apapun dari stand up. Kita cintai seninya dulu. Baru setelah itu karya akan ikut sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hits, balik lagi pada program yang udah kita tunggu-tunggu. Dimana lagi kalau bukan yang Corner, tempat kumpulnya Sobat Hits. Bersama aku Maya Maulidia yang akan nemenin Sobat Hits di episode berbeda kali ini. Ngomong-ngomong soal berbeda nih Sobat Hits, kira-kira dia bisa nebak gak sih kita tuh bakal ngapain? Nah, sembari Sobat Hits nebak, aku mau ada bawain satu pantun. Ke Merak naik kontainer. Cakep. Pulangnya bareng Bang Jaka. Cakep. Yang baru di Yang Corner, seru-seruan bareng Komika. Nah Sobat Hits, kerasa nggak sih kita tuh kuliah pasti banyak banget tugas-tugas, pasti banyak banget presentasi, pasti banyak banget kumpulan-kumpulan makalah juga, yang dimana kita itu deadline-nya tuh satu tugas ke tugas yang lain pasti bakalan mepet. Tapi gimana ya cara mereka yang kerja juga sembari kuliah juga, yang kuliah juga sembari kerja juga? Kok bisa sih? Nah, kali ini aku akan ngajak Sobat Hits untuk ngebahas bareng narasumber kita yang udah datang di episode Yang Corner kali ini. Halo Kak Bobi. Halo. Boleh dikenalin dulu kali ini Kak Bobi sama Sobat Hits di rumah, biar Sobat Hits tuh juga bisa salam hangat ke Kak Bobi. Halo Sobat Hits. Halo. Kalau tadi hostnya pakai pantun. Kalau Lawan. saya enggak. Kalau Oke. saya enggak pantun. Saya orang Madura, nggak bisa pantun saya. Itu pantun. Kalau yang keramas, buat keramas apa? Pentin. Kalau permisi, punten ya. Oh iya, masuk Pak Eko. Kalau yang di laut, pantai. Jauh. Ya, semuanya Sobat Hits, kenalin saya Bobby. Saya adalah komika dari Stand Up Indo UIN Jakarta. Saya jadi komika dari tahun 2017 sampai sekarang. Wow. Give an applause untuk Kak Bobi yang udah nyampe sekarang nih sampai detik menjadi penghibur para badut Sobat Hits di rumah nih ya. Nah Kak Bobi, kira-kira sekarang tuh kesibukannya ngapain sih Kak? Sebetulnya kan saya sudah lulus. Oke. Sudah lulus kuliah tahun 2020. Oke. Terus dari lulus itu Kak Bobi ada aktivitas lain kah? Agenda lain atau gimana? Terus saya lanjut S2 tapi sambil kerja. S2 sambil kerja. Terus jadi ya stand up juga ke panggung-panggung. Dari panggung sana panggung sini, terus open mic juga gitu. Kayak gitu lah. Oke. Ngonten juga kadang. Konten creator juga nih Ya, Kak Bobi. Wah, berarti bener-bener padat banget ya jadwalnya ya. Jam terbangnya tuh udah yang banyak banget Kak. Jam terbangnya helikopter atau yang pesawat? Helikopter nggak enak. Helikopter gerah, kipas anginnya di luar. Jadi apa? Itu punya Bang Uus ya. Oke, tadi kan Kak Bobi mention sebagai komika dari tahun 2017 sampai detik ini ya Kak. Gimana sih cerita awal Kak Bobi itu sebagai komika? Apa ada triggernya? Apa emang udah dari perasaan sendiri nih ya, kayaknya takdirnya jadi komika deh gitu? Jadi pertama saya awal jadi masuk Stand Up Indo UIN Jakarta itu, dulu kan kita ada PBAK. Oke. Ini zaman dulu kan, 2016 saya masih. Kalian masih unyu-unyu lah. Aku masih pemula. Yang di sini nih masih kelahiran rata-rata tahun 2003 kan. Saya 97, beda berapa tahun kita, ya Allah. Nah, pertama saya tertarik untuk menjadi komika adalah ketika PBAK itu Stand Up UIN datang menghibur tiap fakultas, termasuk dakwah dan lain-lain, fakultas dakwah, fakultas ekonomi, fakultas adab. Akhirnya saya di situ melihat senior saya lucu, Vidi, namanya Vidi Afif, Bahrul Alam, Mal Jupri, lucu. Terus saya pengen, ya kan, saya merasa lucu di tongkrongan. Saya gabung tuh open mic pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kenalin nama saya Bobby. Itu kalau Bobby, kalau diganti A jadi Boba, bukan babi. Terus nggak ada yang ketawa. Jadi nggak semuanya kita datang open mic. Rata-rata kan orang-orang yang gabung stand up itu open mic nggak lucu, cabut.
Oh. Padahal kita memang nggak lucu di awal. Lucu di tongkrongan belum tentu lucu ketika stand up. Oke. Itu. Dari situlah motivasi saya tuh. Awalnya. Nah terus kalau misalnya kakak jadi komika nih ya, itu ngapain aja sih selain stand up? Atau ada flirting nih atau gimana tuh? Terus tipsnya tuh gimana kak? Biasanya kalau kita ya kegiatan dari stand up Indowin Jakarta itu nongkrong. Nongkrong, yang kosong nongkrong aja. Biasanya kita kumpul di Cafe Cangkir. Cafe Cangkir. Cafe Cangkir itu kafe yang ada di UIN, dekat Oke. Fakultas Syariah di depannya. Di Cafe Cangkir, terus kita open mic-nya kita setiap minggu sekali. Nah, habis itu nongkrong lagi, karena dengan nongkrong sense komedi kita tumbuh. Terus ada kombut, namanya kombut itu komedi buddy, untuk melatih, bantu, sharing-sharing materi, bikin materi biar lucu. Nah, habis itu sekalinya ngumpul, kita harus bikin konten kadang. Oke, konten tuh 1, 2, 3? Ya, sedapatnya, kadang nggak dapet. Kadang nggak dapet. Terus kadang nggak dapat, terus akhirnya cuma kayak udah ngobrol-ngobrol nyari materi. Itu biasanya referensi materinya tuh dari mana kak? Namanya stand up itu kan berangkat dari keresahan. Kita resah aja. Misalkan saya resah sama badan saya, gitu. Saya gendut teman-teman, saya susah punya pacar, misalkan kayak gitu. Terus saya misalkan dari Madura, saya dari Madura, banyak yang bilang orang Madura itu norak gitu. Oh iya? Padahal kita nggak norak, kita cuma ketinggalan zaman. Gitu. Ya jujur orang Madura sekarang masih banyak dengerin lagunya ST12, padahal udah jadi setia band. Kayak gitu. Tapi lagunya enak loh, aku juga suka dengerin lagu-lagu zaman dulu. Biasanya di backsound FTV kan? Iya. Jangan malu-malu, hati disangka-sangka. Tahu dia, berarti dia norak. Oh, Yang tiap sekolah pulang SD nyanyinya channel itu kan FTV. The Baginda. Iya, empat mata bicara gitu kan. Ya benar. Nah berarti kakak nongkrongnya tuh di Cafe Cangkir, terus sambil nyari materi gitu ya. Itu konten. saling tukar pikiran tuh satu sama lain teman-teman. Bener, satu apa namanya, tukar pikiran. Tidak ada istilah senior junior kalau untuk kombut, istilahnya kombut ya, sharing materi. Kecuali dia baru gabung, baru misalkan kan belum tahu apa-apa, mana punchline, mana setup, mana premis, itu benar-benar dibantu. Kalau udah setahun dia udah mulai lucu, kita nggak melihat senior junior, biasanya kita saling bantu satu sama lain gitu. Materi tadi kan kakak ngomong materi ya. Materi yang paling berkesan sampai sekarang yang kakak ingat tuh apa? Dari awal kakak jadi komika. Saya materi ini kan keresahan kan. Iya. Materi motor. Kenapa tuh motor? Jadi motor saya hilang. Motor saya Supra. Di samping motor saya ada NMAX sama Vespa. Kenapa Supra yang hilang? Gitu. Oh iya benar juga ya. Kenapa Supra kan? Kan malingnya tolol berarti kan. Supra gitu, apa bagusnya Supra gitu? Supra saya naikin juga, saya orangnya gendut, berat badan saya 98, satu lagi Asmaul Husna. Wah. Kan 99 kan. Itu motor Supra saya naikin langsung asma gitu. Bunyinya gitu. Itu materi saya. Itu tahun kapan tuh kak hilangnya? Hilangnya tahun 2000, waktu saya masih maba, 2017, iya. Kenapa? Semester 2. Motivasi mereka ngambil Supranya? Ya nggak tahu. Kenapa nanya saya? Berarti saya tahu kali ini siapa. Kenapa nanya saya? Maling motivasinya mencuri lah. Oke. Marah kan saya ini. Kakak selama jadi komika tuh kuliahnya keganggu nggak sih kak? Sebetulnya yang mengganggu itu bukan stand up ya. Terus apa? Organisasi. Opsi. Apa ya? Enggak, sebetulnya nggak mengganggu karena kegiatan kita di luar kampus, di luar jam-jam kampus, malam, open mic gitu. Terus nongkrongnya kita kalau misalkan kosong kelas aja gitu. Nggak ada yang mengganggu. Mungkin kalaupun mengganggu saya izin. Kita kan, jadi buat teman-teman ini yang belum tahu, open mic itu adalah ajang latihan komika. Jadi banyak yang nggak lucu di open mic karena latihan stand up 10 menit, lucunya cuma semenit diambil. Nah, kalau mau yang lucu di show berbayar biasanya. Oh, beda berarti ya tahapannya, ada yang open mic dulu, show dulu. Nah, kalau di show baru. Nah, di show itu biasanya bentrok sama jam kuliah, soalnya jam 3 sore kadang. Tapi saya izin, jangan alfa lah ya. Kalau bisa jangan. Tetep lah kalau misalnya capcus dapat cuan, kuliah tetap nomor 1 ya Kak Bobi? Iya, kuliah tetap nomor 1.
Nah, tadi kan kakak dari UN Jakarta, terus kakak juga sebagai dari kacamata komika. Boleh dong kak deskripsi ini buat Sobat Hits di rumah, biar tahu gimana sih gambaran UIN Jakarta dari kacamata komika. Oke. UIN Jakarta itu menurut saya sebagai subjektif komika ya kan, kita itu serba ada. Kita itu multifungsi. Komika ada, yang serius ada, yang religius ada, terus yang keren juga ada. Banyak juga anak-anak skena di sini. Skena. Anak religius juga ada, terus profesor juga banyak. Nah, terus yang organisatoris juga apalagi ya kan. Berantemnya juga apalagi. Senggol-senggolan kanan kiri ya. Terus apa ya, UIN Jakarta itu yang saya suka adalah salah satu kampus PTKIN terbesar di Indonesia, yang mana kita itu mempunyai banyak sekali kegiatan dari UKM. Betul. Terus saya juga masuk UKM. Saya masuk UKM tuh kalau nggak salah 5 UKM, tapi semua bertahan 1 bulan semua. Pada akhirnya saya bertahan di stand up UIN, stand up Indo UIN Jakarta. Terus kalau misalkan kita melihat dari berbagai macam kampus yang ada, fakultas, setiap fakultas tuh beda culture biasanya kan. Iya. Kalau kampus saya fakultas adab dan humaniora, ada yang religius, ada yang anak skena juga. Kalau dari dakwah mungkin semuanya anak-anak apa namanya, anak-anak keren semua gitu. Biasanya kalau perantauan itu fakultas-fakultas Usuluddin itu biasanya. Usuluddin banyak banget orang Madura, Usuluddin. Usuluddin. Pokoknya kampus-kampus yang latar belakang sosial keislaman itu rata-rata perantau biasanya menurut saya. Dan kalau misalkan sisanya untuk yang kampus-kampus ilmu pengetahuan kayak saintek, dakwah, itu biasanya orang-orang sekitar Jabodetabek gitu. Nah, terus gimana nih kak tips buat Sobat Hits nih yang mau terjun ke dunia komika sebagai pemula nih, newbie? Baiklah, buat teman-teman yang ingin bergabung bersama kami sebagai komika di Stand Up Indo UIN Jakarta, jangan sampai ada tujuan mau jadi komik untuk jadi artis. Itu tujuan jelek. Karena stand up itu adalah sebuah seni. Cintai seninya dulu. Jangan berharap sukses, jangan berharap harta dari apapun dari stand up. Kita cintai seninya dulu. Baru setelah itu karya akan ikut sendiri. Karena kata Bang Panji kan, komika itu hidup dari karya. Bukan berarti kita mengejar untuk dapat uang dari komika. Kita berkarya saja dulu, cintai seninya. Nanti kehidupan itu, karya itu akan datang dengan rezeki kita sendiri gitu. Saya. Nah kita kasih tepuk tangan dulu, kita kasih. Aku penasaran deh. Kakak boleh nggak sih kayak spill tipis-tipis gitu kalau kakak nih bisa lagi show sebagai komika gitu ke Sobat Hits? Aku penasaran mau lihat langsung gimana. Coba. Nah, misalkan saya lagi show nih, lagi show. Show ya? Ya. Selamat malam UIN Jakarta. Kenalin teman-teman, nama saya Bobby, saya dari Madura dan saya dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sastra Arab. Jurusan sastra Arab ini teman-teman, gelarnya itu Eshum, Sarjana Humoria. Wah enggak, Sarjana Humaniora. Cuman di Fakultas Adab ini ada 5 jurusan. 3 jurusan itu Eshum. Ya kan? Oke. BSA, Tarjamah, dan SPI itu Eshum. Ini yang 2 ini, ilmu perpustakaan sama sastra Inggris. Gelarnya bukan Eshum. Tapi apa? Ilmu perpustakaan gelarnya SIP. Apaan? Sip, lulus mau jadi jempol. Terus sastra Inggris titelnya SS. Apaan? SS Sarjana Screenshot atau gimana? Gak ada yang tahu gitu. Tiru dong, kayak misalkan di Tarbiyah semuanya SPD setara. Tapi jujur teman-teman, ada beberapa jurusan yang aneh menurut saya di UIN Jakarta. Salah satunya adalah jurusan perbandingan madhab. Kok ada perbandingan madhab gitu? Katanya di dalam itu belajar bandingin madhab. Lulus jadi pemecah belah ulama. Nggak bercanda ya, bercanda. Ada lagi jurusan HI. Wah, lulus jadi bundaran HI. Ada yang dak sebetulnya, cuman jangan. Usuluddin. Kenapa tuh? Masa kata mereka lulus jadi nabi? No comment. Lulus jadi Rocky Gerung lah. Rocky Gerung. Gitu aja. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bobby.
Keren banget, ini aku yang lihat langsung show-nya gimana sih Komika untuk bikin Sobat Hits di rumah nih tertawa ya, lucu banget. Nah Sobat Hits, tadi kita udah ngulik langsung nih sama Kak Bobi mengenai gimana Komika, terus gimana kacamata Komika, pekerjaannya apa, terus gimana cara manage waktunya juga. Dan tadi aku sempat nge-highlight omongannya Kak Bobi bahwa kalau sebagai stand up comedy tuh kita tuh yang penting karya aja ya, seni aja, jangan ngarepin tentang uangnya. Yang penting kita terus berkarya karena pasti yang dikenang itu karyanya, betul Sobat Hits. Nah jangan kemana-mana, tetap di Yang Karena, tempat kumpulnya Sobat Hits. Halo Sobat Hits, balik lagi bersama aku Maya Molidia. Nah tadi kita udah dengerin Kak Bobi sekalian mendapatkan insight baru, keren banget gak sih? Aku yang kayak kagum banget dan bahkan tadi ngeliat langsung gimana Kak Bobi itu show di depan kita di Sobat Hits. Nah gak akan kalah seru, di segmen 2 kali ini kita akan bermain games bareng Kak Bobi. Nah untuk games kali ini kita itu bakal games tebak emoji ya, yang dimana nanti akan ada emoji dari kakak-kakak kreatif. Terus nanti yang gambar itu yang nebak, dan orang lawan itu dia bakal memperagakan si emoji tersebut. Gitu. Seperti 3, 2, 1. Oke. Itu. Saya tahu ekspresinya, nggak tahu gambarnya saya, tapi gimana ini? Duh. Ini 1 jam gini ya. TBL. Jelek banget. Udah? Udah, sudah. Kita lihat hasil gambarnya Kak Bobi ya, Sobat Hits ya. Langsung tunjukin ke kamera, Kak. Bener atau enggak nih kakak kreatif? Kesini Kak, bener atau enggak nih kakak kreatif? Bener gak nih? Salah nggak sih? Orang tadi ada TBL-nya loh. Emang salah? Salah nggak? Ah, salah mulu di mata Najwa nih. 1, 2, 3. Nah sekarang yang kedua, berarti kita gantian. Saya kasih gambar pohon. Nih. Berarti dari kakak kreatif kasih ke Kak Bobi dan aku akan gambar. Ini sekalian. Ada yang lebih susah nggak? Sekalian ngomong, sekalian tes skill gambar ya. Yoi. Aku merem dulu ya. Hitung 3, 2, 1 ya Kak. Ya. Udah. Oke. Udah. Ya? Tunggu. Gimana sih cara? Dia tuh agak naik ya Sobat Hits ya. Oke. Jangan sampai salah yang kanan. Kenapa saya kasih tahu? Terus gimana tuh? Nggak ada gini doang. Oke, aku udah dapat. Dah. Kita kasih unjuk ya. Jeng. Masa bener? Baik, the cover ya ibu covernya. Tada, bener gak? Salah, kurang gemuk. kurang gemuk. Terus ini putih, saya hitam. Salah. Harusnya match gak sama yang tadi? Ya yang kiri ya. Enggak sih. Harusnya yang kanan ya? Biar mereka yang menilai. Gimana nih kakak kreatif? Jawabannya benar. Berarti 1 versus 1. Ih, gampang banget ya Kak. Ada susah gak sih? Coba dong. Aduh susah. Sekali-kali gambar pohon. Kangkung coba. Selanjutnya ada apa nih dari kakak kreatif? Oke, siap. Are you ready? Go. Mana? Udah. Saya tanda tangan aja. Gimana? Kita lihat ya. Apakah Kak Bobi berhasil menerka ekspresi Maya? Mana tadi? Udahlah ini aja. Saya berharap salah malah ini. Padahal saya mengkurut loh Kak. Padahal saya mengkurut itu. Gak ada alis. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3. Gimana kakak kreatif? Sengaja salah. Sengaja saya salah, kenapa? Biar seru gamenya, kenapa? Saya gimana
Emang gimana? Yang mana? Oh gitu, ada alisnya. Makanya dipakein minyak dulu dari bayi alisnya. Ya udah nih, Oke, yaudah nih. yang susah. Nah, apalagi nih, kakak kreatif. Keluarin lagi dong, emoji-emoji kan banyak tuh ya. Kita lihat ya. Jangan ngintip. Kakak lah yang merem. Oh iya. Nggak boleh lihat. Iya. Kakak kamu yang merem. Mbak, Stop it. Get some help. Udah. Malu kayak. Malu. Coba ulang dong. Ulang ke kamera, Kak. Jangan ya. Kayak orang tantrum. Ini ya. Kita lihat Sobat Hits ya. Karena tuh tadi Kak Bobby tuh sipit gitu loh matanya. Seni melukisnya. Sipit tuh lidahnya melet kan. Gimana nih kakak kreatif? Jeng jeng jeng. 1, 2, 3. Satu sama. Apa gimana kreatif? Nyanyi ya. Oh, yang satunya tuh melek. Dia jadi sipit. Oh, dia versi ini. Kak, ajarin stand up dong. Emang Ahok. Ajarin dong, Bu. Cina parah, Cina. Emang seorang pik apa? Oh iya. Lagi. Cina. Udah. Ada lagi nggak nih kakak kreatif? Lagi. Oke, berarti terakhir Kak Bobby. A few moments later. Merem ya? Hah? Apa? Dah. Huh? Apa itu? Huh? 1. Lagi. Mau aja disuruh-suruh. 2, 3. Bentar, Mbak. Jeng. Ayo, ke tangan cepet Kak, ke tangan. Udah. Kita lihat ya. Coba dong mau lihat Kak. Kak, gigi aku kayaknya gitu deh Kak. Gak tahu ini gigi siapa. Kakak kreatif bener atau enggak nih kakak? Harusnya bener dong. 1, 2, 3. Teto. Yang bener gimana kakak kreatif? Yang Saya maunya kayak gitu gambarnya, cuman gambarnya aja nggak bisa. Iya, emang nggak jago gambar, bukan nggak jago nebak ekspresi. Kak, kasihan gak sih Kak? Game apa ini? Sobat Hits kasihan ya, giginya dia cuma ada di atas, gigi bawahnya nggak ada. Oh iya juga ya. Nah, karena gamesnya udah selesai, gak kerasa nih ya Kak Bobby, kita udah masuk ke penghujung acara nih ya. Aku makasih banget untuk Kak Bobby yang udah meluangkan waktunya untuk sharing session bareng Sobat Hits di rumah. Aku Maya Maulidia pamit undur diri. Makasih banget untuk Sobat Hits yang udah nonton setia di program Yang Karnar. Jangan kemana-mana, tetap tonton terus di program Yang Karnar YouTube kanal DNK TV. Yang Karnar, tempat kumpulnya Sobat Hits. Halo.